Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di session kedua dalam Ngeplaks ngemeng bareng keluarga Sang Petarung. Tadi kita udah kupas tuntas sampai ke biji-bijinya Om Cahyadi, ya kan? Kalau masih yang penasaran, ya lo tinggal DM aja atau lo bisa inbox ke Facebooknya. Karena waktu udah agak malam juga nih ya. Mereka juga pagi nih, syuting sampai pagi nih, gila nih. Udah berganti tanggal ya sekarang. Mereka juga besok kayaknya mau touring, turu miring. Langsung aja kita kupas yang kedua, bintang tamu kita, Om John Kalalo. Kalah lo. Kalah terus. Pokoknya kita ngatain orang kan kalah. Kalau ini tulus pala lo. Iya, kaleo. Halo. Terus, Om John ini gua kenal doi dulu tuh punya DX ngajakin barteran sama Kresida. Nanggung jam 2:30 pagi. Itu customer gua paling konyol itu. Tarung. Penting kalau dia beli mobil gua atau tukar tambah gitu. Enggak, tukeran. Tuker guling. Guling tuh. Kan duit banyak. Waktu ya kita main. Cuman akhirnya setelah gua barteran begitu sama Om John, decknya Om John jadi ganteng, Kresida gua jadi ganteng, jadi kita nggak ada yang saling nyesel ya, Ada yang nyesel. nggak ada yang saling nyesel. Laku tinggi dulu Laku tinggi juga dua-duanya. Langsung aja nih, kita langsung Om John. Om John ini lama berkecimpung di dunia Holden. Jujur kalau gua buta banget sama Holden. Sama. Buta. Jadi banyak yang kita tahu nih. Yang pengen ada, tahu. yang ada di mindset gua Holden boros itu doang. Ada di mindset gua. Bokap gua pakai Holden dulu. Bokap gua pakai Holden yang pick up. Terus rumah gua juga nggak jauh dari 48 Pramuka. Tapi gua pribadi masih belum berani. Mungkin nanti dari dulunya bisa deh biar gua lebih berani. Kira-kira dari lulusnya nih tuh nanya deh kalau soal Holden dulu. Iya nih. Holden banyak yang gua nggak tahu juga sih tentang Holden. Makanya harus kita cari tahu. Cuman setahu gua apa ya? Holden tuh banyak dipakai buat apa ya? Mungkin di kalangan musik kali ya, Ben. Zaman-zaman rock and roll tuh kan kebanyakan mobil dipakai Holden semua tuh kebanyakan tuh ya. Bisa. Oh. Yang Kalau pasti 4848 itu apa? yang pasti angkutan umum. Angkutan umum malah. Makanya kalau Angkutan dibilang travel ya, mindset gua malah beda tuh. Makanya kalau dibilang boros itu berarti orang miskin. Dibilang boros. Karena apa? Mobil itu mobil penumpang. Mobil penumpang yang plat kuning ya. Plat kuning. Jakarta, Bandung. Om juga dulu pernah bawa juga. Pertama kali dulu pakai Holden apa? Pertama Om pakai Kingswood 173 mesin 2850. Itu masih jenis sedan dong. Jenis sedan. Oh, Saling tangan. Lu ingat nggak nomor berapa dulu? B2850. 2850. B2850. Warna krem. Yang warna krem B2850 Blank ya. Holden 2850 blank. itu ekstrudan ya kalau blank? Bukan ekstrudan, emang zaman dulu mungkin angka kurang kali ya. Oh, mobil masih sedikit Masih sedikit kualitasnya. lah. Dapat gitu. Ini mantannya nih yang punya Pajak 10 Om tahun John tidur. Kalelo. Beli Holden tuh dulu karena begini ya. Harga masih berapa tuh? 500.000 Tahun tahun 91. 500.000. Jadi masih umur berapa lu? dulu gua kaya, gua sekolah kaya pakai Corolla DX awalnya gua sekolah. Gitu kan. Itu udah tajir kalau sekolah udah Corolla DX, Corolla DX. Emang lu kelahiran tahun berapa nih? 73. 73 jadi tahun 90, tahun 80 90-an itu gua masih SMA. Udah bulan udah SMA ya, udah pakai DX. Gua udah pakai DX. Lulus SMA gua miskin. Cuman karena biasa megang mobil, gua harus punya mobil. Gua beli Holden yang 500.000. Karena bokap jual mobil tuh buat dulu bokap tuh kan kontraktor ya, jadi begitu ada kebutuhan proyek, gua jual mobil lu. Nah, Ya, DX itu harganya lebih tinggi daripada tinggi, si Holden ini. tinggi. DX saat itu masih 9 juta. Sekarang jomplang ya. 9 Balik. juta. 9 juta 10 juta ya dijual sama bokap buat proyeknya dia. Ya gue dibeli motor doang sama bokap. Cuman karena biasa kita pakai mobil dan gue punya cewek saat itu di Bandung. Gue nggak mungkin dong naik motor mulu, jatuh berapa kali gue di puncak, masuk angin apa segala macem. Nah akhirnya gue beli Holden. Sekali gue pakai ke Bandung tuh Holden, memang ya karena gue miskin ya, nggak bisa beli bensin gue, jual ban serep di Cianjur. Premium ya Mbak dulu ya? Enggak, premium. Premium. Itu gue masih buta sama Holden yang gue tahu, mobil mesinnya halus 6 silinder, karburator kecil, adem, tenaga gila. Di puncak tuh cuman kodok doang yang bisa ngalahin dia, karena lompat dia bukan lari ya. Enggak, ini kodok beneran mobil atau kodok bercandaan sih? Kodok Oh. di sawah, kodok sawah.
karena gue lihat kodok di sini, gue sampai di ujung Oke. sana Cianjur, suara kodoknya masih ada. Jadi kan dia ngalahin gue kan. Udah sampai di Cianjur, gue lihat kodok di Bogor. Ah. Gue lewat puncak kan dulu kan. Ah. Waktu gue sampai Cianjur tuh suara kodok ada lagi. Masih ada Ikut lagi. kali kodoknya. Berarti kan duluan dia. Makanya Iya. gue bilang yang bawa Iya. itu kodok dong yang bisa ngalahin. Iya. Ada yang lain. Kamu di buaya apa segala macam. Iya. Males kan. Kalah lu, kalah. Lu kalah lu. Kalah lo kan. Kalah. Kalah lo. Lu Nah, ada begitu utang gue ya? sampai di Bandung, gue jual ban serep karena kehabisan bensin. Oh lu lewat Cianjur. Cianjur nggak ada jalan lain dulu, cuman puncak Cianjur tahun 90 itu. Jadi pas sampai Cianjur tuh, jadi dari situ gue berusaha nih mobil enak empuk. Kadang-kadang kita yang tidur di mobil, mobil yang bawa kita bukan kita bawa mobil. Karena saking empuknya tuh, tikungan nggak berasa, Mantap. sampai bensin habis juga nggak berasa gue. asik Gue juga. cari tahu nih Holden di sana gimana. Jadi cewek itu tuh di Bandung, gue main. Akhirnya untuk balik gue nggak punya duit, Ah. ya kan? Gue nggak punya duit, gimana caranya nih? Gue beli bensin. Udah mentok-mentok pikiran gue stasiun kereta. Gue tinggalin mobil, duit cuma ada 12.000. Di tiket kereta aja, gue pulang mobil gue tinggalin stasiun. Pas gue pulang, gue minta bokap gue ambil mobil. Pikiran gue begitu saja. Pas di stasiun kereta itu, gue parkir mobil, didapetin gue penumpang. Rupanya kereta penuh nih ke Jakarta. Oh di sana tuh travel tuh, ala Holden ya. Gue belum tahu, ternyata penuh Jakarta. Karena tuh Holden parkir, datengin orang gue. Bang ke Jakarta, bang ke Jakarta. Wih, apa nih? Ini taksi bukan? Taksi istilahnya. Emang mau kemana Pak? Cerita. Dapat duit, gitu kan? Belum tahu kan tarifnya berapa segala macam. Dapat saat itu masih 12.000 juga tiketnya. Akhirnya berapa orang nih? 12.000 per orang. Per orang. Gue buka gitu, bensin saat itu masih 385 perak. Jangan suatu. Sama Soeharto. 300 lu. 385, gue ingat banget tuh, 10 liter 3.500, ya kan? Nah, gue bawa tuh, gue buka pintu, penuh mobil gue, belakang 4, Nah, lu. depan kan jok nyambung ya, Kingswood tuh jok Oh, nyambung, iya. terus samping Tiga, kanan, iya, iya. 3, masuk semua, ABG gue lagi anak kuliah kan, nah, gue demen nih, semangat nih, mobil gue pikir sehat, ya segala macam, kumpulin 12.000 kali 6, barang masuk bagasi semua, bagasi itu kan kayak ikan paus ya, bagasi, Lebar. mesin Dalam lebar. mesin Boeing gue masuk gitu, gue bawa pulang berangkat nih kita apa gue nggak tahu trek, gue liat puncak, wah liat puncak kamu seger ya, penumpang seneng liat puncak, ternyata itu jalur boros, harusnya kalau di Cikampek, cuman gue kata ngerti kan, gue puncak dah, kebiasaan pertama akhirnya sampai mana nih mentoknya Cilitan, nah, sampai nih Cilitan, tau ada yang bilang om bisa antar rumah nggak, gue dulu belum dipanggil om ya gue, masih dipanggil bro, Ini lu bro. Bro. bisa sampai rumah kan? Bro. Sampai rumah nambah lagi duit tuh. Ada band dulu kan. 5.000 sampai 8.000, tergantung jaraknya di mana. Ada yang di Kalibata, ada yang di Pancoran. Dekat ke situ ya? Dekat situ, karena mereka Cilitan, kita ambil Cilitan. Jadi ada ini, ada apa? Rupanya ada track tuh di situ. Cilitan, ada yang ke Rawamangun, ada yang ke Lebak Bulus, ada. Gua ambil Cilitan karena wilayah gua dulu tinggal di Depok, jadi dekat dari Cilitan. Nah, itu sekali jalan sampai di stasiun Cilitan, gua dicegat. Calo biasa karena Holden masuk, karena gue bukan 4848, Iya. bukan plat kuning, jadi biasa ada uang parkir ya. Kita belum tahu kan, harusnya kita jangan masuk terminal, itu kan terminal masih Cilitan yang Iya. ada kampung rambutan. Iya. Gue mesti jangan masuk terminal, Terminal Celilitan itu di mana, di UKI? bukan. Bukan. Yang sekarang PGC. ini PGC, sekarang Oh. PGC di situ. Belakang begitu. Belakang PGC condet situ ujung. Akhirnya ya udah masih belum, akhirnya duit cuma cukup buat bensin sama bayar calo lah zaman itu. Yang nggak yang penting bensin nyampe pulang, jadi mobil gue nggak tinggalin di stasiun, gue pulang. Berpengalaman juga. Nah, minggu depannya dari situ karena gue dapat penumpang ini gue pelajarin dari mana sih gue Jakarta ngumpulnya, udah di stasiun. Karena gue nemunya di awal stasiun, gue ke Gambir, terus stasiun Gambir kan masih di bawah, masih umum. Jadi begitu hari Jumat, gue kan survei dulu tuh karena malam minggu kan Sabtu ya. Jadi gue pikir kan berangkat Sabtu, nih gue datang Jumat, gue survei dulu. Naik kereta tuh dari Depok, gue survei gimana cara ngisi penumpangnya dari stasiun Gambir nih biar dapat nomor bensin gratis lagi sampai ke sana. Ternyata Jumat itulah jam keberangkatan Jumat sore. Jadi pokoknya itu taksi dulu 4848 itu akan dapat penumpang kalau kereta penuh. Kereta udah nggak, gerbong kereta cuma 4 biji ke Bandung, Wah, nggak kayak sekarang maksa-maksain gitu sampai Maksain. besoknya kan. kereta penuh nggak kebagian, lari ke taksi, Oh. lari ke taksi. Nah dari situ udah terus-terusan akhirnya gue jadi member 48 ya, dapat komunitas jadi sebagai humas mungkin ya di sana, yang dapat makan gratis di warung-warung 4.
kadang. Cuman mobil kan plat hitam, kita nggak bisa plat kuning kan, karena itu mobil pribadi ya gitu. Iya. Nggak masalah sih emang surat zaman itu. Iya. Pelajarin trek Purwakarta segala macem. Nikmat lah, enjoy lah. Jadi gue punya cewek di Bandung tuh aman, itulah Holden. Nah di Jakarta makin cinta kan gue sama Holden nih, karena yang dibilang mobil boros tapi nggak nyusahin ya Holden. Orang nanya, makanya gue bilang Holden tuh boros, orang miskin ya, miskin otak. Kalau kita tahu jalurnya dia sampai di Bandung memang boros banget Holden, tapi kalau kita tahu jalurnya kita dibeli bensin sama Holden, bukannya kita yang beli bensin, Holden yang beli bensin kita saat itu ya. Tahun itu sama 48 belum renovasi ganti yang baru ya. Loh, berarti Holden dulu tuh nggak boros. Justru Holden yang beliin bensin. Holden yang beli bensin. Salah yang dulu ngomong Begitu Holden gue boros. masuk member 4848, kenalan lagi namanya dulu montir satu di 48 namanya Pak Waris. Ya senior montir di 4848. Biar irit lagi kita dikasih kamper. Beli bensin 10 liter kasih kamper, karena kamper itu Nguap. membuang gas, menahan gas. Kan bensin itu nguap. Udara panas segala macam dia nguap, nah itu jadi bensin itu lumer, akhirnya boros kan. Panas bensin itu yang bikin dia habis. Karena tangki Holden kan dulu Gede banget. udah gede, jarang rapet lagi. Kadang-kadang pakai tutup botol aqua, ada begini jadi nguap. Nah itu dikasih kamper buat nyedot gasnya itu, jadi irit. Emang resikonya Kampernya dicelupin dalam bensin. celupin aja. Waktu itu 10 liter bandingnya 3 kamper. Dan celupin itu ya resikonya Holden ini kan sistem bensinnya ke depan tuh dengan membran ya. Membrannya bagus, botol. Jadi ketahuan dia kotor apa enggak itu ada kacanya. Jadi itu aja kita bersihin. Kalau nggak ada membran nih lari ke karburator, ampas ya kamper itu kan naik. Nah itu bikin dia berbet. Tapi kalau itu di membran kita aman udah sampai ke atas. Jadi buka kaca aja bersihin, tutup lagi, terus starter dia ada klemnya gitu. Kalau seninya Holden enak banget, nggak ribet. Jadi Itu kalau ketahuan. kamper kita pakai gajah mobil sekarang gimana? Cobain aja. Cobain aja nggak apa-apa. Cuman ya Ya, itu kita mesti kontrol kotoran kampernya ini naik ke Sisa. sisanya itu kan Sisa kayak serbuk ampas, gitu ampas. ya ampasnya ya. Kalau kita kan mobil sekarang membrannya aluminium full gitu. Tapi kualitas kamper dulu sama sekarang gimana ya? Saringan bensin juga modelnya plastik Sama lah. itu yang rentan. Kalau dia pakai membrannya Holden mungkin enak. Pertanyaannya kamar mandi. Kamper kamar mandi yang dulu kan kamper nggak ada warnanya cuma putih doang. Bagus aja itu ya. Iya, yang bulat-bulat tuh, yang bagus. Yang kayak permen mentos. Iya. Jangan merek, jangan nyebut merek. Lebih endorse. Ntar masuk. Dari situ Dulu kita kan sering, oh ini permen mentos nih, permen tit gitu kan. ya Ya, di sensor. Permen dari, tit. dari Holden ini juga begitu gue nikmatin pakai segala macem, gue sering tuh main taman touring dari barang-barang bekas. Lu kan taman touring ya kalau Jakarta ya. Bukan dari barang bekas sih, gue jual celana jeans, jual sepatu gitu kan. Sebenarnya itu gue parkir tuh mobil di Circle K. Ternyata di situ Kayak Pakubono. Pakubono ke taman touring gitu. Lama-lama lihat Holden parkir, kadang-kadang mobil gue parkir mau starter akhirnya soak, gue tinggal jadi nginep. Nah supaya anak selatan tuh banyak lu Holden, lihat Holden di situ kumpul, nanya mobil siapa, akhirnya karena sering datang kumpul situ ada satu warung roti bakar namanya sekarang mungkin Bakar Edi. keren banget sekarang, jadi keren banget Roti Bakar karena dia udah almarhum ya, dia baru 2 tahun lalu lah kalau salah meninggal beliau. Dibakar Edi di Roti dekat Bakar Al-Azhar Edi. kan? Iya. Al-Azhar ya? Ada, di situ ada. Itu Azhar ada sama lapangan tenis Sampai pagi. Nah, itu kita di situ. Jam 3. Jadi nongkrong di roti bakar itu akhirnya jadi tempat nongkrongan. Kita bikin lah komunitas tuh Holden. Oh iya di rumah gua ada nih garasi, di bokap gua punya ini tuh, udah ngejogrok, udah gua hidupin, bawa kemari montir ya, karena gua ada tekanan Iya. di 4848 ya gua panggil. Iya. Hidupin semuanya dari jelek, akhirnya namanya anak-anak itu mobil murah itu kan, saya mau nyenggol mobilnya, dipakainya itu turun udah bocor harus segala macam. Iya. Nah mogok di tengah jalan nyusahin orang, Iya, gede bongsor. bongsor. Kalau dipakai jalan semuanya bunyi. Wah, Bunyi. salah satu yang nggak bunyi cuma satu, klakson. Nah klakson Karena nggak kadang-kadang kita pakai pintu, Wah lu. nggak kena tabrak. Gitu. Udah gitu sahabat Pertamina. Spion cuma sebelah kanan bro. Sahabat ya. Ya, jadi Oh, kalau ngeliat Pertamina maunya belok kan kayak gitu. Mobil segede lebar gitu, spion cuma sebelah kanan, kirinya nggak ada. Nah lu. Ya, harus Asli Bawaan ada. tuh, bawaannya. bawaannya asli sebelah kanan. Jadi kalau ada kiri kanan kita bilang Holden banci. Oh, Karena aslinya cuma sebelah kanan. jadi supir. Ya, dia cuma permainan kaca tengah sama ini. Jadi anak Holden tuh supirnya gila-gila. Iya. Jadi kanannya cuma 2 arah gini doang. Iya. Tadi tadi Iya. Tapi nggak ada lirik gini. Nah, ada karena kita nggak ada yang mau naik. Cewek-cewek nggak ada yang mau naik mobil gitu, siapa yang mau naik? Zaman dulu tuh kalau nggak ada yang mau. Setir nimba ya, karena Kingswood yang gue pakai itu setirnya nimba. Bukan. Power PS juga, power sendiri. Spiring. Nah, power sendiri.
War Spirit. Ternyata gue cari-cari tahu lagi dari karena berat dia pakai repot. Ada jenis primer. Jenis primer mesin itu 202 2300 cc. Jadi 3200 cc. 3200 cc. 302. Mesin 302. 202. Bukan 302. Dia kodenya dia 202. Jadi kalau 202 itu udah 202 udah berarti dia 3000 cc. Tapi kalau 173 2850. Kode mesinnya 173. Nah, itu ada di Premier 202. Udah power steering. Mesin gede lagi, lebih enak, lebih boros memang, tapi lebih enak. Posnaling udah turun ke bawah. Enak, lebih leksel dalamnya. Gue pakai itu sempat 5 tahun tuh gue pakai Premier. Silindernya sama. 6 silinder, semuanya sama 6 Sama silinder. ya. Gue pakai Premier itu lama-kelamaan kaya lagi dong gitu nih, punya duit nih, ya kan? Kalau punya duit gue kaya lagi. Premier gue simpen, gue beli Belmont pickup. Karena usaha gue waktu itu audio ya, sound system. Kan zaman gue dulu ada mobile disco tuh di kampung gue di Depok. Jadi kalau ada acara ulang tahun nyawa itu gue perlu pickup yang murah ya Holden, gue beli pickup gue punya. Akhirnya gue tertarik sama yang lebih tinggi lagi kastanya, Statement. Itu automatic Wagon ya? sedan, tapi belakangnya lampunya diri. Statement yang gue pertama punya itu Statement langsung yang tipe paling tinggi, Devil tuh 3.3 mesinnya, 3300, udah high com lagi. Jadi yang dipakai mesin Holden Commodore LS ya. Kalau yang generasi kemarin itu di Commodore LS. Tapi pada zaman dulu juga kan angkutan transportasi taksi kan juga pakai Holden ya? Holden Tapi nggak 6 silinder. 6 silinder. Sama 6 silinder. Oh, kalau yang Oh, taksi. taksi itu dia pakai banci. Seperti aja ya? Namanya dia Holden, dia pakai Gemini. Ada Gemini bensin dulu kan yang kecil. Solar. Mesinnya Isuzu. Ya, Tapi mesin Isuzu. Aslinya. Mobil Holden, tapi mesin Isuzu. Oh. Gitu. Jadi udah kolaborasi ya. Oh. Dari Jepang sama Australia. Terus yang kedua Gemini diesel tuh masuk tuh. Nah, itu buat dalam kota, tapi kita nggak masuk dalam kategori kita itu. Yang masuk dalam kategori Holden tuh ya Commodore sama Kingswood, Premier, Statement, Belmont. Karena Yang paling tua spesial. khasnya Holden tuh udah yang lebar. Yang lebar. Badan, Orang dengar Holden ikan paus. Oh, iya. Sama kayak Volvo. Ya kan? Dulu kan dia punya image kan panjang. Jadi kayaknya kalau untuk yang seri-seri S sekarang kayaknya udah kayak buat Volvo Nah, gitu ya. bukan Volvo. Nah, kenapa gue jadi brutal dulu bawa mobil? Karena mobil itu murah. Jadi nabrak dikit buang. Murah mobil itu. Di zaman itu malah murah. Murah banget. Oh. Paling top dulu Holden ya, paling udah bagus banget. Udah cek mulu segala macam. 15 juta, 25 juta. Itu udah top banget. Kalau tahu dulu minyak jarah ya. Udah top banget. Tapi kalau udah beli bahan, Udah gitu merawatnya nggak susah. iya. Mendingan beli itu dong. Yang masih dirawat taruh aja kan taruh. Taruh lagi. Taruh aja. Taruh ntar jual sekarang. Itu lebih timbang, makanya gue kenal dulu sama si Man. Madura di apa? Tahu sekarang harganya gila-gilaan. Dulu udah merah. Gue cinta sama mesinnya aja, 6 silinder. 6 silindernya dia tuh mesin lurus, hardtop ya. Mesin lurus, putaran belakang, power gede lagi, karburator kecil. Ada banyak bulan lu mau irit diganti karburator kalau kayak 120, irit banget memang, cuma nggak bisa lari. Nggak bisa lari, paling top Sedangkan 140. sangarnya Holden Los, buat dia nggak bisa terbalik karena dia punya sasis pisah dari bodi. Jadi bodi itu ke belakang, dari spakbor depan ke belakang itu bodi langsung. Sasis cuma depan. Jadi untuk tikungan patah kayak apa lu, kayak potin kayak apa nggak akan terbalik. Ditunjang sama bodi yang lebar. Gue pernah adu sama Crown ya dulu, Crown lele. Main di puncak jungkir balik dia. Kita cuma main rem tangan aja, main power mesin aja udah lolos. Jungkir balik ketabrak di wangkar, mental dia Crown. Anak panjangan, malah sama gede kan, biasa gede juga, 6 silinder juga. Kan kalah di Toyota tadi, bukan jelek-jelek Toyota, tapi itu waktu itu gue lah main di jalan. Apa mungkin supirnya salah atau gimana? Kita nggak tahu. mungkin terlalu ambisi untuk menang sama Holden. Menang sama Holden. Akhirnya jadi nekat. Tetap kalah lu. Ya, Lalu. karena enaknya lagi dia Ada punya menangnya. mesin untuk jadi suara gede segala macam. Kita cuma main di pengapian dulu, masih pakai kuil-kuil Mallory, ya kan PSK 1 zaman itu, sama header deh. Udah. Kalau udah kita ganti header dulu, zaman gue tuh di bewok radio dalam. Itu spesial header 6 silinder. Wah itu kayak Harley Davidson suaranya. Jadi begitu Holden jelek aja lewat, ceper yang penting.
Twitter udah lain suaranya. Nah, jalan di Kuningan, Setiabudi gitu, udah lari. Wah, apaan? Nggak tahu. Bajai aja minggir, takutnya bajai mah kita belok dia bajai mau ngadu gitu, kebalik. Bajai mah korban kita tuh sampai. Gila. Kasian lagi. Buat bajai-bajai pada tahun 90-an, sorry. Sorry. Ya, Om kejadian Jon, di minta maaf. Pramuka Rawamangun. Sekarang masih banyak kok populasinya. Sekarang jadi mobil sultan ya itu ya. Makanya harga juga bisa sampai 100 juta apa segala macam. Wih, ada yang satu. Nah, ini kan yang kita korek zaman dulunya tuh Om Jon itu sukanya Holden. Lu nggak tahu kan, piaraan dia ini juga ikan paus juga, bisa dibilang rajanya paus kali, tapi bukan Holden. Karena gue udah gak mampu pakai Holden, udah mahal kan. Piaraan lu apa sekarang nih? Lu belum pernah tahu kan piaraannya? Ya, Sisa-sisanya sekarang nggak ada. Ada, masih ada. Sedikit Oke, kayak yang masih ada. Holdennya. Holden gue udah gak mampu, gue udah gak mampu di Holden. Jadi gue main mobil yang lebih tua lagi dari Holden. Gue pakai Impala 69. Wah, cing. Nih sampai ditato nih. Kalau Gua gambar, belum pernah lihat tuh. kalau gue Impala. jual, ya gue mesti hapus tatonya. Tapi sekarang udah buat koleksi aja. Buat koleksi aja, jadi Boleh Om ya. Kapan gua main ke tempat boleh. penyimpanannya Impala itu boleh ya? Boleh. Boleh ya. Gua korek-korek ya. Impala kalau di bahasa Indonesia apa tuh? Impala Impala nggak ada artinya, dia cuma jenis Impala kalau digambarin kan kayak kijang. ya dia binatang kan. Bener kayak kijang kan? Binatang, ada binatang. Kalau nggak salah ada di merek Tiner itu. Ya, Impala. oh itu dinner doang tuh nggak ada kijang. Ya. Bener yang hijau. Impala Itu hijau. itu kan Impala. Impala hijau. Kalengnya hijau. Iya. Nah emang dasarnya gue suka 6 silinder, suspensi enak, gede, dia mobil besar. Masih sering bawa. Enggak, kalau sekarang paling gue dulu masih gue pakai untuk isi bensin aja, sekarang sih nggak perlu. sayang ya. Gue takut kalau dia keluar nyerempet di spurinya tuh di pinggang. Gue kalau keserempet penyok sedikit, originalnya kita hilang setengah mati. Miskin gue sekarang, jadi nggak mampu kita lakuin di spuri apa nyari di spuri Impala gitu kan. Ini Impalanya disembunyiin banget ini. Katanya sih gue dengeran kan ada di kandang sapi di daerah Jadi belum Depok. pernah lihat. Belum pernah gue korek-korek tuh, tapi pasti bakal kita korek. Sang petarung harus Suatu saat kita ngopi-ngopi bareng-bareng. Apa itu buat kuncian Om? Kuncian enggak, tapi itu satu cita-cita ya dulu. Gue seneng mobil tuh, gue buktiin sampai sekarang gue mesti punya maksimal dia. Gitu, maksimal dia yang akan jadi nanti mungkin di ke bawah gue mengenang. Gitu. Ya sedikit warisan lah, sedikit warisan. Mantap. Dan masalahnya nih, Aduh. ini Om Jon juga punya anak, Joshua ya namanya, masih remaja juga, lagi sedang Penyanyi itu bukan? diobok-obok. Habis Joshua nyanyi diobok-obok, kita obok-obok habis Joshua-nya Om Jon. Maaf ya Joshua, obok-obok. Dia sudah senang banget tuh kayaknya. Kasih warisan. Iya, emang salah satu Om Jon ini banyak cerita pribadi juga sama gue gitu kan. Sebelum dia beli Impala ini, dia soalnya jual mobil kesayangan si Jos, kalau nggak salah VW, VW Kodok. 1300. Lagi sedang disayang-sayangnya dijual karena apa? Menurut Om Jon ini Impala nggak akan pernah ada lagi gitu kan. Nah si Jos ini lagi anak kecil lagi sedang senang-senangnya sama VW, dijual gitu. Jadi Jadi dapat tahun berapa? Om? Ketitipan Impala ini 2012. 2012. Harga? Wah itu lupa gue, Mistik. lupa gue sih, Harganya amnesia tuh. pokoknya jual VW Kodok. Jadi Impala itu kira-kira kalau dihargain sekarang tuh pasaran berapa? Nggak ada pasar ya dia. Dia nggak Ya, ada oke pasar, jadi harganya suka-suka. Suka-suka. Kira-kira. Tergantung Kira-kira. dia beraninya berapa aja. Ya, kira-kira. Kalau dia berani 1M, gua Oke. kalau gua nggak mau, Berarti invest dong ya? kalau gua nggak mau, Ya, berarti kalau dibagi dia 100 invest. juta, tiba-tiba gua mau. Bahkan dia begini jual. nih, bahkan Harga mistik. Impala itu kan dari Ford ya. Mistik. Bukan, Chevrolet. Dari Chevrolet. Yes, yes. Bahkan Amerika, ya. bahkan dari negaranya tempat terciptanya Impala ini datang nemuin Om Jon, cuman pengen lihat bener gak sih lu punya Impala di rumah. Waktu itu dibayar pakai dolar juga Om ya, cuma untuk beberapa menit dia ngeliat ya. Untuk, ya ini karena tipe kita kan tipe 69 ya, HX. HX Jarang. itu yang nggak ada gold ring pintunya. Jadi kalau kita buka kacanya semua tuh los dia punya tengahnya. Los jadi pintu kayak nggak ada kaca aja gitu. Nah, itu harus kita review itu. Harus mau itu Impala. Wajib. Kira-kira aku boleh kapan? Langsung tergantung waktunya. Nah,
Dolar waktunya loh, ada. dolar loh. Duit loh maksudnya. Saingan lo dolar loh. Dia per jam kalau kita Tapi ngeliat kan per doi menit. pembina gua. Per menit. Tapi Oh. dolar, men. Dia per menit lihatnya. Kalau waktunya ada, Iya. 19 detik berapa aja? duit banyak. Itu biasanya boros loh. Enggak, Tahu diri. gua nggak make. Iya. Gue pengen Om Jen ini menceritakan sejarahnya si Impala ini di samping Impalanya. Kan mobil juga punya perasaan menurut gua, ya kan? Punya Mobil, kehidupan. mobil Punya kan nyawa. juga punya nyawa lah. Ibaratnya kalau dia bercerita berdua, mobilnya juga nggak dengerin, mangut-mangut. Siapa tahu juga Kabur gua. tiba-tiba hidup ya kan? Anjir tiba-tiba hidup aku kabur. Ya kan? Iya, mobil manggut-manggut kabur gua. Kita emang Jadi film-film. kita emang cita-citanya untuk kayak gue punya biangnya New Holden apa nih? Tiba-tiba suatu saat ada yang telepon, ini gue warisin, gue rawat ya. Oh setelah punya itu malah berhenti Om. Nah, karena posisinya disuruh rawat, bukan buat dijual beli, buat apa, jadi lo rawat ya. Jadi ada pesan, ada pesan. Jadi mobil itu ya benar-benar jadi kayak yang spesial. Tapi keadaan mesin sekarang hidup. Mau dihidupin hidup, cuman ya posisi sekarang sih akinya ada, ya udah. Ya mau panasnya sih Holden, mesinnya paling gampang. Cuman shoot oli doang, pasang aki, si bensin juga hidup ya. Shoot oli dari lubang busi ya kita main itu kan. Starter dikit, shoot oli, pasang businya lagi, terus starter, pasang aki, si bensin, dikit dia. Jadi Om Jen ini bukannya menutup hobinya dia di mobil-mobil gede ya, tapi di saat sekarang ini Miskin Om gua Jen sekarang. ini memang lagi fokus dulu untuk keluarga ya kan. Jadi nggak mau punya duit mobil, apalagi barang-barangnya yang Om Jen beli kan barang-barang mobil gila apin ini ya kan, nggak murah dan Iya. harusnya ada mekaniknya juga mekanik yang nggak sembarangan juga ya kan. Khusus jadi karena ya sesuai sama ini aja ya apa namanya. Kalau kita ikutin kan otomotif ini nggak ada habisnya. Jadi berapa juga kan Ada ujungnya. nggak ada mentoknya, nggak akan ada puasnya gitu. Tapi kalau udah hobi beda. Hobi sama kita berkesenangan tuh beda. Benar. Beda. Hobi itu kita menyayangi. Betul. Mau merubah aja Ya, Om. kita bingung. Om Sayang. dari Om kan udah main otomotif dari tahun 90-an berarti kan ya. Legend deh tuh di ibaratnya tahun 90-an mobil di tahun segitu aja kita baru punya sekarang. Iya. Bener nggak? Iya. Kita baru pakai sekarang. Lagi zaman tuh mobil enak-enaknya Om Jen udah pakai. DX ya kan. Kira-kira Om cara berkomunitas tahun dulu sama sekarang tuh beda nggak Om? Bedanya di mana? Beda ya, beda banget. Kita nggak ada komunitas yang seperti kayak sekarang ini. Zaman itu mah di mobil itu cuma buat karena sekolah gue jauh ya dari Depok ke Jakarta. Atau buat apa namanya fasilitas ya buat sekolah. Apalagi dulu kategorinya mobil masih barang mewah. Barang Kalau mewah. sekarang kan udah jadi kebutuhan, Ya, ya kan? gue ngincer DX dulu karena apa? Itu mobil warisan juga, jadi bokap pertama Corolla 73, kedua Corolla 75, 78, di DX, Corvette ya, pertama Corvette. itu dua tuh, dua pintu tuh masih ingat bokap punya. Bangga banget sama dua, dia itu punya dua tuh, 73 dua pintu, sama Subaru, Subaru yang dua pintu juga. Oh, yang nggak pakai tiang kaca ya? Karet yang kaca, bangga banget tuh bokap pakai itu. Nah, Corolla sih tetap Toyota dia pakai terus. Itu mobil-mobil harian dia ya, yang disimpan tuh banyak. Bokap gue tuh suka mobil. Jadi salah satunya mobil gede ini, dari Berarti, Opel Capitan, berarti bisa dibilang Artos, hobi keturunan juga ya? hobi keturunan. Di keluarga Om Jen dong yang nurunin hobi begini? Gue bokap doang. Gitu. Kalau adik gue motor ya, sebenarnya mobil ya suka ya karena bisa bawa aja. Tapi motor dia lebih dominan. Bahkan di beberapa tahun belakang ini Om Jen sempat banting tulang. Om Jen tuh mungkin bagi teman-teman yang suka berkuliner di dalam Bandung, terus kulinernya makannya di food truck nih, beliau ini yang bikin food trucknya nih. Sebenarnya bukan jago masaknya ya. Bikin food trucknya? Gue seneng di food truck sekarang kan RV kombi ada ini budget tinggi ya. Tapi gue mikir ini kadang-kadang warung rokok daripada di gerobak kayak gitu berapa duit di gerobak udah hampir 10 jutaan juga kan. Gue beli carry itu Hedget 1000 carry yang murah-murah yang di mana. Tapi biarpun carry juga, tapi kenapa tetap orang istilahnya tetap namanya truk gitu, food truck gitu kan? Padahal, Ya mungkin karena padahal yang kita konsep bayangin yang gede, benar-benar ya. dari itu kan food truck kan food bener truck besar, jenis bisa camper van dibilang. gede gitu kan. Iya kita jadi nama ini ya sempat kita namain juga mini food truck. benar. Mini food truck kita pakai mini food truck untuk mobil-mobil gitu. Jadi Sama kayak awalnya orang bilang Evo 3 padahal kan CK bukan Evo. iya
Udah. Nah, itu kan mesinnya udah GTI ya, Ah. udah semua udah injection semua, nggak ada yang karburator. Jadi Indonesia itu lidahnya Iya. latah. Dasarnya gimana caranya? Gue cinta mobil. Dasarnya cinta mobil, jadi apapun yang gue jalanin harus berbau mobil. Gitu. Berbau mobil deh. Gue otomotif tuh, ya gue bukannya gila tapi gue suka. Bagian dari hidup ya. Bagian dari hidup gue. Dulu lagi camping kemerdekaan 17 Agustus kemarin, Om Denny pakai kijang kotak, lo bayangin guys, nggak ada remnya, Remnya ada. Remnya ada. tapi ngocok berkali-kali. Gitu. Bukan nggak ada remnya, remnya. Bahkan dia sempat di depan gue pakai Corolla yang set begitu ada ibu naik motor, gue kasih selah dikit, dek, Om Denny yang langsung nginjak rem, anjing di ibu maksud udah tahu rem gue nggak ada. Ibu-ibu gue mati dalam hati. So, jadi kadang-kadang Seninya di situ memang. Ini gitu. Pak. gue punya mobil justru nggak usah takut pakai mobil tua, justru di kita ini mobil yang paling tua itu kayaknya malah jadi kebanggaan, gue harus berangkat. Kalau memang mau ditubrukin kenapa bersih? Om Jin ini udah gue sediain mobil kemarin, mobil muda ya, udah gue sediain R3, udah gue sediain Xenia. Bina gue harus ikut. Dia bawa kijang kotak. Gimana caranya ya Bob ya? Ya gimana lu pakai mobil yang irit aja, yang penting lu nyampe sono. Nggak bisa. Gue punya duit 300.000. Kira-kira gimana? Berangkat Om. Yang kita semua khawatirin, mobil dia nanti kenapa-napa di jalanan. Malah yang lain kenapa-napa dia kagak. Oh nanti pada copot. Iya. Iya. Seumur hidup sekali-sekalinya rasain ban copot. Gua ngelihat ban gua. Itu di depan Ini. Nah, jadi gini mobil. Jadi ini mobil. Gua lagi di dalam itu di Cikidang. Tidak. Tahun ini kan tanjakan dan turunan kayak apa kan, rutenya rute ekstrim banget. Itu gua ngerasa goyang-goyang dulu baru gue cuk gitu justru. Dan itu ban itu benar-benar di samping begini-begini terus turun ke bawah karena memang posisinya dia lagi tanjak. Jadi perhatian lu udah nggak ke mobil lagi ya? Lu Gua nggak nggak ban siapa gitu ya? Iya. Katanya memang Oh, ban mobil ban tidak. gue sendiri. Iya. Dan gua nggak bisa buka pintu. Karena dia ban spakbor nyentuh ke ban nyentuh ke spakbor. Spakbornya nekuk, jadi pintu nggak bisa dibuka. Oh. Dia cuma bujuk kaca, ban gua. Itu ke bawah, Om. Itu ke bawah gelinding dan itu bukan ke jurang, bagus ya dia ngikutin jalan. Tapi mobil stabil ya? Mobil stabil dan itu Om tolongin banyak anak muda motor-motor itu di pinggir jurang itu kan. Ambil Dia ngeliat view-nya kan bagus kan, mungkin banyak yang nongkrong, dikejar pakai motor, komunitas motor ya. dianterin. Om, ini Om bannya Om. Lu bayangin. Om, bannya Om. Dianterin Anterin lagi. pakai motor. MR 90 kan? MR 90 sampai 90. sampai ban copot, tapi di belakang gua kebetulan ada suhu Om Jack sama Om Eko Jinarso. Jadi ya gua tenang lah, gak panik lah. Iya. Nah, cuman masang baut lagi, jalan itu pakai 2 baut. Pakai 2 baut sampai ketemu tukang las terdekat, sama gua beli baut tanam 3 biji. Jadi gua modal 30.000, satu bijinya 10.000 sama las 50.000, cuma 80.000 lanjut lagi Depok. Cikidang. Dan gue rasa sampai sekarang juga belum diganti tuh. Udah dijual. Udah jual. Mungkin nanti PR berikutnya yang beli. Enggak, udah tenang, udah bawa tanam udah kuat, udah bawa tanam ya. Untuk hal yang seperti ini, plat nomor mobil nggak kita sebutin ya. Jadi emang seninya di mobil tua tuh ya yang dibutuhkan ya mental ya. Mental. Pokoknya lu percaya diri, lu bisa bawa tuh mobil, bukan mobil bawa lu. Gitu aja. Waktu touring Dan kemerdekaan teman-teman kita kemarin, juga ya sangat solidir, semuanya berhenti semua, ada 10 mobil berhenti. bahkan gue kemarin berhenti mau kencing aja. Lu ingat kan yang keluar tol? Itu ternyata panjang yang ngikutin berhenti, padahal gue mau kencing. Gue minggir, ternyata di belakang gue masih banyak barisan. Semuanya berhenti, ada kali 20 mobil berhenti semua di belakang. Dan nungguin lah. Oh, jadi gara-gara kepala gue, ada apa ya? Kira trouble. Oh, nggak ada yang trouble, Pak. Gue kencing di keluar Pengen tol. nyorot terus kali ketum. Gitu kan, biar kelihatan. Piaraannya trouble. Itu gitu, kita menguasai mobil tuh jangan cuma kita bisa beli mobil, terus kita cuma bisa beli mobil, cuma kita bisa pandang, nikmatin dari sini ke Indomaret, starter jeng pergi pulang, starter jeng pergi pulang, itu capek, udah capeknya banyak, bayar cicilan, ya kan? Bayar Kita ini, kita bayar yang itu. penting harus menikmati itu mobil bekas. Jangan sampai kita belinya bekas mobil ya. Ya nggak? Ada juga orang komunitas gini Om. Udah dicat bagus nih, contohnya MR udah dicat bagus, udah dikasih audio cedak-ceduk ya kan, velg udah bagus, ya cuma taruh di garasi aja, Iya. nggak mau kopdar sama teman-teman yang lain, nggak Lu nyindir gue Banyak tuh, banyak. enggak, Enggak, bukan nyindir, enggak ya gue yang lain. Oh, iya. Kalau lu sih Bukan gue, kalau bukan lu gue. percaya gue. Oh, dia nggak ada spakbor depannya, sekarang jalan. Iya makanya terus ada yang kayak begitu, ada di komunitas ya. Cuma, Mungkin dia hanya sekedar hobi modifikasi kali ya.
ya Sama buat mungkin dilihatin aja. Iya. ya buat diliatin bahwa ini gua ada keren mobil gua, tapi TL iya kalau atau buat becek. tes jalan yuk nggak ada. Iya. Yang deket-deket aja, Hmm. yang satu Depok aja nggak jalan, nggak ada orangnya. Berarti dia cuma diajak ngobrol doang. Ngobrol di WhatsApp. Ngobrol di WhatsApp doang, di doang, nggak grup diajak udah. bergaul. Iya, ngosing mas setiap hari. Kadang mending kayak zaman dulu ya Om ya. Kayak dulu mungkin lo pakai Holden nongkrongnya di Serial K Paku Bono kan. Nggak pakai SMS, nggak pakai pager, yang penting gua nongkrong di situ dah. Iya. Yang penting Pasti ntar ada yang nongkrong gitu Pasti kan. ada yang nongkrong. Pasti nanti ada yang nongkrong gitu kan. Banyak dulu anak-anak lama. Bahkan dulu itu kalau mau ada kumpul-kumpul kopdar apa segala macam kayak bikin selembaran tempel di Serial K zaman dulu. Iya. Gua tuh sering lihat tuh dulu kan. Iya. Mobil ini kumpul di sini jam sekian sekian itu tempel di tembok Serial K Lus. Lu kita kan sering Jadi ngumpul. nggak ada broadcast kan zaman dulu kan. Lu dulu enaknya gitu ketemu ngumpul yang datang ini. Yang datang produser film ya. Biasanya, mobil ada yang bisa dipakai buat syuting nih. Ya, kadang-kadang kita juga stres juga, udah bangga-bangga buat syuting ternyata bagi tiga. Masuk TV mobil kita masuk ya, TV. kalau sepadan sih nggak apa-apa. Kadang-kadang begitu. Tapi sekarang begitu ke belakangan ini naik kastanya dia video klip, ya kan. Oh, ini mobil cakep nih buat pakai video klip gitu kan. Nah, mulai ke sini. Akhirnya jadi sekarang komunitas yang berikutnya ya udah mewah-mewah lah di Holden ini, udah mewah-mewah, nggak ada yang jelek lah Holden. Bahkan para musisi ini nggak cuma sewa sekarang, beli. Dari Arman Maulana dulu ya, Gigi ya di Bandung dia pakai Holden spesial tuh dia di chamber ininya ya, chamber kacanya, jadi dia potong kaca, dipendekin, dia kok Holden spesialnya sempet jadi sempet jadi legend. Guys, nggak terasa ya ngobrol-ngobrol kita nih udah melewati jam malam juga. 2 malam kita udah ngobrol. Malam. Yang penting di obrolan ngebaks ini sederhana tapi banyak ilmu yang kita ambil, bener kan? Ya. Dari para senior kita nih. Mungkin kalau mau ada yang bertanya-tanya tentang Holden, lu juga bisa. Kebetulan Om Jadi ini kan salah satu pengurus di Retro Honor Enthusiast dan Sang Petarung. Jadi lu bisa nge-DM kita aja, nanti kita balas. Sebelum penutupan, sebelum closing, mungkin boleh kali kita minta pesan-pesan untuk dua sesepuh ini. Oh iya benar. Kasih pesan-pesan untuk anak-anak muda yang lagi sedang menggila main mobil retro nih. Mungkin bisa dari Om Jan dulu, pesan-pesan Om Jan. Pesan-pesannya terus sekarang kita adalah menikmati hidup terus berkreasi. Wah, itu Gitu ya. Berinspirasi. Sarangeo. Terus dari Om Jayadi mungkin bisa ada pesan-pesan. Ya untuk pecinta mobil retro atau yang mau coba-coba mulai atau yang mau berkomunitas, cari komunitas yang memang sesuai dengan mobil dan hobinya. Gue juga karena di dalam komunitas itu nanti ada hal-hal yang positif yang bisa kita ambil, ada kegiatan-kegiatan event yang positif yang membangun kita lebih maju lagi ke depannya gitu. Jadi jaga nama baik komunitasmu dimulai dari diri. Jadi kalau dirimu baik, insya Allah komunitas baik. Ya. Jadi kalau ada suatu mobil yang lu lihat mungkin dia nyeleneh di jalanan atau orangnya sekedar urakan, ingat itu bukan komunitas, itu hanya oknumnya. Ya. Gitu. Itu Individunya. individu. Jadi ya itu dari tadi kita yang paling susah adalah menjaga nama baik. Tapi memang di dalam komunitas ya orang-orang yang seperti itu ada aja. Cuman Pasti mungkin ada. kita selaku yang udah duluan atau yang udah lama mengerti di komunitas ya paling sebatas menegur atau memberitahu secara baik-baik lah supaya Sebagai lurus lagi lah gitu. sebagai kakak dibilang Sebagai kakak. belajar, nanti takutnya ada yang pinter ada yang Iya. bodoh. Jadi di sini dalam kita komunitas belajar kita sama-sama ya kan? belajar sama-sama, maju sama-sama, berjuang juga sama-sama. Aja yang penting itu tadi nggak hanya komunitas kita aja, tapi juga kita akan bergaul di semua komunitas yang ada di Jabodetabek atau Indonesia ini. Jadi ya jangan takut, pokoknya yang jelas semua itu adalah saudara kita semua, calon satu aspal. Kalau kita ada kenapa-napa juga, kadang-kadang juga bukan komunitas kita yang nolong kita, komunitas orang lain yang kita nggak tahu. Satu hobi beda gaya. Nah itu Satu dia. hobi beda gaya. Jadi keep positively aja dan terus maju.
berkreasi ya. Dan jaga gaya lo. Iya. Karena setiap gaya beda-beda. Iya. Iya. Mungkin Tulus mau ada pesan-pesan? Udah, itu aja. Udah. Itu kerja lu. Iya, udah begini aja. Gitu aja. Pesan-pesan dari gue, Ntar gue pesannya kebanyakan. jangan lupa selalu minum kopi ya bangun tidur, ya nggak? Supaya refresh. Supaya kita tetap selalu manis, ya nggak? Pahit. Tergantung kalau kopi pahit Iya juga sih. sama nyusu sebelum tidur. Iya. Supaya kita tetap fit. Terus jangan lupa Enak ini susu. berkomunitas itu bukan hanya sekedar lo dapat stiker, dapat seragam, terus udah lo pajang aja ya kan? Iya. Nggak ada kontribusinya. Nah, harus ada kontribusinya. Jadi lo harus kenal. Apalagi di Retro Enthusiast ini lo bisa ketemu semua klub gitu kan. Tetap jaga kesehatan guys. Jangan lupa pakai masker kalau keluar dan peace, love, and we are united. United.